Shalom Permata, Mejuah Manbanta Krina, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena oleh kasih karunia-Nya sajalah hingga saat ini kita masih diberi kehidupan dan juga kesehatan. Kita juga patut bersyukur untuk kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada kita untuk memuliakan namanya lewat PA Online malam ini. Kita juga bersyukur masih dimampukan hingga saat ini untuk boleh menikmati setiap persekutuan yang kita nikmati dengan penuh sukacita, meskipun di tengah kondisi yang saat ini kita rasa kurang baik akibat pandemi COVID-19, tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus akan selalu menyertai kita di setiap kesesakan dan pergumulan yang sedang kita hadapi. Meskipun kita harus tetap berjuang di dalam pandemi ini, tapi kiranya itu tidak menyurutkan rasa syukur kita kepada Tuhan dan tidak menyurutkan sukacita kita untuk memuliakan namanya. Sesuai dengan yang dikatakan pada Mazmur 30 ayat 4, nyanyikanlah Mazmur kepada Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, persembahkanlah syukur kepada namanya yang hidup. Mari kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan lewat lagu pujian, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan untuk lagu yang telah kita naikkan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Yalah Bapakku yang baik, Allahku yang kudus, kami bersyukur untuk kesehatan, untuk kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami, hingga kami boleh mengadakan persekutuan PA online pada malam hari ini. Ya Bapa, berkati hati dan pikiran kami untuk boleh tetap fokus kepada Tuhan saja, sehingga mulai dari awal hingga akhir kami boleh menikmati setiap pujian dan setiap firman yang kami dengarkan. Terima kasih Yesusku yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Teman-teman, di tengah kondisi saat ini mungkin banyak aktivitas yang tidak dapat kita kerjakan seperti biasanya, misalnya beribadah di gereja, ber-PA secara langsung, atau mungkin banyak hal-hal yang biasanya teman-teman kerjakan namun terhalang karena pandemi ini. Mungkin juga banyak kendala yang kita hadapi, misalnya dalam studi kita menjadi kurang optimal, di dalam pekerjaan kita sedikit terganggu, secara khusus juga di dalam pelayanan yang biasanya kita kerjakan secara langsung, tapi ini tidak dapat kita kerjakan secara langsung. Tapi kita bersyukur untuk teknologi yang boleh hadir di tengah-tengah kita saat ini, yang memampukan kita untuk tetap mengabarkan firman Tuhan, meskipun kita tidak dapat mengerjakannya secara langsung, seperti yang sedang kita kerjakan saat ini. Yang perlu kita perhatikan juga adalah bahwa pelayanan bukanlah hanya sekedar tentang fisik yang dimana kita saling bertemu satu dengan lain, tapi pelayanan adalah tentang gimana kita boleh bertekun di dalam doa, saling mendoakan dan mendukung satu sama lain. Mari kita boleh terus bekerja di ladangnya Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan lagu pujian, Jangan Lelah. Kudus yang beri kekuatan.
Tuhan begitu ajaib di dalam kehidupan kita. Rancangannya sungguh sempurna. Namun kerap kali kita manusia tidak mengerti apa maksud Tuhan terkait rancangan yang Ia nyatakan di dalam kehidupan kita. Mungkin banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita datang silih berganti baik suka ataupun duka. Namun kabar sukacitanya adalah kita telah diberi kuasa. Kita diberi kuasa untuk melakukan pekerjaan baik. Mari kita pergunakan kuasa yang boleh diberikan kepada kita untuk terus melakukan pekerjaan baik. Kita nyanyikan pujian, Ku Diberi Kuasa. Mari teman-teman Permata, kita buka buku PA kita di halaman 69. Hari ini Sabtu tanggal 16 Mei 2020, di mana tema pada PA kita kali ini adalah Who's Next, yang berkonteks tentang regenerasi atau disebut juga dengan tahun konsolidasi. Dan nats Alkitab yang diambil pada PA kita kali ini diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 20 sampai 30. Mari teman-teman sama-sama kita buka Alkitab kita, dan ayat ini akan kita baca secara bergantian. Salomo menjadi raja, Daud meninggal. Kemudian berkatalah Daud kepada segenap jemaah itu, Pujilah kiranya Tuhan Allahmu. Maka segenap jemaah itu memuji Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Kemudian mereka berlutut dan sujud kepada Tuhan dan kepada raja. Keesokan harinya, mereka mempersembahkan korban sembelihan dan korban bakaran kepada Tuhan, yakni 1.000 ekor lembu, 1.000 ekor domba jantan, dan 1.000 ekor domba muda, dengan korban-korban curahannya, dan sangat banyak korban sembelihan demi seluruh Israel. Lalu mereka makan dan minum pada hari itu di hadapan Tuhan dengan sukacita yang besar. Kemudian menyatakan untuk kedua kalinya Salomo, anak Daud, sebagai raja, dan mengurapi dia bagi Tuhan sebagai raja, dan Zadok sebagai imam. Kemudian duduklah Salomo sebagai raja menggantikan Daud, ayahnya, di atas tahta yang ditetapkan Tuhan. Ia mendapat kemujuran, sehingga setiap orang Israel mendengarkan perkataannya. Lalu semua pemimpin dan pahlawan, juga semua anak Raja Daud, mengakui kekuasaan Raja Salomo. Tuhan membuat Salomo luar biasa besar di mata seluruh orang Israel, dan mengaruniakan kepadanya keagungan kerajaan, seperti yang tidak pernah ada pada semua raja sebelum dia, yang memerintah atas Israel. Demikianlah Daud bin Isai telah memerintah atas seluruh Israel. Ia memerintah atas orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun, dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naiklah Raja Salomo, anaknya menggantikan dia. Sesungguhnya riwayat Raja Daud dari awal sampai akhir tertulis dalam riwayat Samuel, pelihat itu, dan dalam riwayat Nabi Nathan, dan dalam riwayat Gad, penglihat itu, beserta segala hidupnya sebagai raja dan kepahlawanannya, dan keadaan zaman yang dialaminya dan dialami Israel, dan segala kerajaan di negeri-negeri lain.
Teman-teman, tiba saatnya kita untuk masuk ke dalam penggejapan, di mana saat ini teman kita yang sudah tergejap adalah Bang Jema. Oleh sebab itu kepada Bang Jema kami persilahkan. Tema kita kali ini Who Next yang diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 20 sampai 30 agar permata GBKP yang pertama mampu menjelaskan proses regenerasi sesuai dengan teks, yang kedua mampu melakukan proses regenerasi dalam kepengurusan permata. Yang dalam sebuah permata, dalam proses pengurusan pasti akan adanya masa berakhirnya pengurus. Sama seperti pemerintahan pada masa Daud, di mana pemerintahan akan selesai dan akan digantikan oleh Salomo. Di dalam kita ruang lingkup permata juga, ketika kepengurusan telah berakhir, maka akan tiba masanya ada regenerasi proses selanjutnya. Yang namanya pemimpin yang baik harus mampu untuk melakukan pemilihan pengurusan selanjutnya. Sebagai seorang permata, kita patut untuk tidak boleh takut akan melayani. Yang menjadi permasalahan sekarang dalam permata adalah ketika masa pengurusan telah berakhir dan ketika pemilihan, sebagian dari permata mengatakan, saya belum bisa, masih banyak yang lebih berpengalaman dari saya. Tapi di balik itu semua, percayalah untuk teman-teman semua, namanya melayani bukan soal kemampuan. Tuhan mencari bukan siapa yang mampu, tapi siapa yang mau. Untuk teman-teman permata, seharusnya kita siap untuk melayani dalam kondisi apapun, karena itu bukan soal kemampuan kita. Jika kita berpikir, nanti ketika selanjutnya saya tidak bisa, saya tidak mampu, percayalah, jika Tuhan berkehendak, Tuhan memberkati kita, kita pasti bisa. Sama seperti Raja Salomo, dia diberkati Tuhan sehingga semua orang mendengarkan dia. Begitu juga dengan kita, jika kita mau dan tekun untuk melayani, bukan soal kemampuan kita, karena semua kemampuan kita akan berasal dari Tuhan. Jadi untuk teman-teman, kami mohonkan untuk generasi selanjutnya, siapapun itu, kita harus siap. Karena dalam melayani itu adalah sebuah proses, bukan soal tentang kemampuan. Di balik proses itu, kita akan pasti mampu untuk melakukan semua, tetapi hanya satu yang perlu kita ingatkan, melayani dalam Tuhan adalah keikhlasan, bukan soal aku bisa dan untuk melihat orang lain. Satu yang perlu kita ingat, melayani bukan untuk dilihat orang lain, tetapi melayani untuk kebaikan nama Tuhan. Teman-teman permata, permasalahan yang paling sering kita hadapi sekarang adalah bagaimana proses kepengurusan telah berakhir. Di situ terkadang banyak kendala yang kita hadapi, di mana regenerasi tidak berjalan dengan baik sehingga terjadilah degenerasi yang membuat kita selaku pengurus permata menjadi kebingungan untuk mencari siapakah pemimpin untuk permata selanjutnya. Itu sering terjadi balik di setiap musra ataupun perusahaan selanjutnya. Dihimbau untuk teman-teman kita semua, semoga kita bisa terpanggil, jangan takut untuk melayani, kita pasti bisa atas dalam nama Tuhan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Bujur untuk Bang Jema atas penggejapannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan penggejapan dari Opi Ginting. Kepada Opi kami persilahkan. Shalom teman-teman, sini aku akan memberikan penggejapan sedikit tentang Who's Next, tema kita di sini. Jadi menurutku proses regenerasi itu di sini dimaksudkan proses pembaruan generasi dari sebelumnya ke generasi berikutnya yang mungkin orang sebelumnya itu sudah mengakhiri masa jabatannya ataupun sedang dalam kondisi sakit atau tidak dapat melanjutkan jabatannya. Nah, kita yang dimaksud di sini Who's Next adalah kita sebenarnya. Mengapa saya mengatakan kita? Karena kita adalah penerus dari generasi permata sebelumnya, yang dimana aku pun pada awalnya diundang untuk masuk ke pengurusan permata ini pada saat aku baru masuk permata atau baru ngawan. Ya, jadi menjadi sebuah pengurus permata itu merupakan sebuah kebanggaan bagiku karena aku bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi karunia-Nya di dalam gereja GBKP ini, yang menurutku sebenarnya Who's Next adalah generasi yang ditunjuk oleh Tuhan. Seperti kita ini, kita di sini hadir bukan untuk menghancurkan sesuatu, tetapi untuk memperindah sesuatu ciptaan dari Tuhan. Oleh karena itu seperti Daud yang menyiapkan Salomo yang didukung oleh seluruh rakyatnya, seperti itu juga kita yang didukung oleh Tuhan dan lingkungan sekitar kita untuk menjadi terang cahaya bagi lingkungan kita.
Oleh karena itu, teman-teman Permata, mari kita membuka hati kita kembali untuk menjadi regenerasi dari Permata sebelumnya yang membuat kita terpanggil untuk melayani kepada Tuhan. Jadi, marilah kita Permata, kalau bukan kita, siapa lagi? Bujur atas pengejawaban teman-teman. Ya teman-teman Permata, pelayanan adalah hal yang sangat berharga, terlebih karena perkenanan tangan Tuhan, kita mampu melayaninya dengan penuh sukacita dan dengan baik. Bagi teman-teman yang mungkin masih ragu untuk melayani, yang perlu menjadi catatan bagi kita adalah kita nggak perlu menjadi sempurna, kita nggak perlu menjadi pribadi yang memiliki skill lebih untuk melayani Tuhan. Karena ketika kita mau memberi hati kita, ketika kita mau memberi diri kita untuk Tuhan, maka itu sudah cukup bagi kita untuk dapat melayani Tuhan. Biarlah selebihnya Tuhan yang bekerja atas pelayanan yang kita kerjakan. Jadi bagi teman-teman yang sudah melayani, mari lanjutkan pelayanan kita. Kita nikmati setiap proses indah yang boleh Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, karena Tuhan Yesus telah terlebih dahulu melayani kita. Mari kita tutup diskusi kita pada malam hari ini dengan nyanyian Melayani, Melayani Lebih Sungguh. Selaku orang percaya, kita harusnya selalu mau dibentuk oleh Tuhan Yesus menjadi permata yang lebih baik setiap harinya. Meskipun terkadang banyak persoalan yang kita hadapi dan kerap kali membuat kita jauh kepada Tuhan, tapi kiranya kita boleh menjadi pribadi yang harus terus bangkit, harus terus mau melayani Ia, dan lewat firman-Nya yang akan kita dengarkan selanjutnya, kiranya itu boleh terus menguatkan kita agar menjadi pribadi yang semakin baik ke depannya. Mari kita persiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita awali dengan nyanyian Bapa Sentuh Hatiku. Betapa
selalu memberi makan air mengalir yang tiada pernah berhenti. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Indah Sri Ulina Bruginting. Shalom Permata Jambi, mari kita bersatu dalam doa untuk memulai perenungan kita. Kita berdoa. Allah yang baik, kami bersyukur pada hari ini kami tetap bisa merasakan kebaikan daripada Tuhan. Kami mampu menjalani kehidupan kami dengan semangat dan tetap berpengharapan kepadamu. Pada saat ini kami ingin belajar dari Salomo yang menjadi raja menggantikan Daud ayahnya. Dan kami ingin juga belajar bagaimana kami terlibat dalam kepengurusan, dalam pelayanan di tengah-tengah Permata, di Runggun kami GBKP Runggun Jambi. Kami berdoa ya Allah agar apapun yang kami pelajari saat ini boleh menjadikan kami pribadi yang lebih baik, menjadikan kami Permata yang memuji dan memuliakan nama-Mu dalam setiap kehidupan kami. Berbicaralah di dalam hati dan pikiran kami karena kami sudah siap untuk menjadi alat-alat Tuhan memberitakan kabar baik. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Permata Runggun Jambi, perkenalkan nama saya Pendeta Indah Sri Ulina Bruginting, Beberei Karo Surbakti. Nah, saya jauh dari Jambi, saya ada di Depok, Jawa Barat. Saya mengajar di STFT Jakarta, sembari bersiap untuk melanjutkan studi lanjut. Jadi salam kenal buat semua Permata, abang, kakak, adik, dimanapun teman-teman berada, semoga tetap semangat, walaupun banyak tantangan di rumah aja, ataupun banyak kegagalan yang kita alami, tapi percayalah Tuhan tetap memelihara kehidupan kita. Nah, tema saat ini tuh menarik karena membicarakan tentang regenerasi. Temanya tuh who next? Oh, ini bahasa Inggris lagi ya. Jadi who next? Siapa selanjutnya? Gitu kan? Nah, sebelum saya berbicara lebih lanjut tentang Daud yang memberi tongkat estafet kepemimpinan itu kepada Salomo, saya ingin menekankan satu hal. Permata itu adalah sebuah organisasi di dalam gereja. Karena dia organisasi, maka ada dua sisi yang mewarnai kehidupan Permata. Permata itu adalah persekutuan, pelayanan, tapi di saat bersamaan, dia juga sebuah organisasi gereja. Dia tumbuh dari perjuangan para pemuda Karo untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, sehingga apa? Dari sejarah ini, kita percaya bahwa ada energi yang luar biasa dari pemuda-pemuda Karo yang kemudian direduksi menjadi pemuda-pemuda gereja, GBKP khususnya, untuk mempertahankan kemerdekaan itu, mempertahankan kemerdekaan gereja untuk mewartakan kabar Tuhan, ya kan? Jadi terlepas kita pengurus atau tidak, teman-teman, kalau kita Permata, saya masih Permata, dan saya juga merasa bahwa walaupun saya pendeta, tapi saya tidak pengurus Permata, tapi saya punya sense, rasa bahwa saya ini harus menghadirkan kemerdekaan pelayanan di tengah-tengah GBKP. Nah, jadi terlepas kita ini pengurus atau bukan, Permata yang aktif atau bukan, aktif atau tidak aktif, tapi harus sadar bahwa ketika kita punya identitas Permata, maka kita punya rasa bahwa kita ini bagian dari gereja. Kita ini harus terlibat mempertahankan pelayanan gereja. Kalau dulu mempertahankan kemerdekaan, kalau sekarang kita mempertahankan bagaimana kabar itu tetap diberitakan. Jangan sampai justru karena kritisnya kita, karena kebosanan kita mungkin dengan ibadah yang begitu-gitu aja, jangan sampai kemerdekaan memberitakan pelayanan, memberitakan kabar sukacita itu justru terhalang oleh rasa ego kita. Nah, jadi hal ini yang buat saya tekankan ini penting karena banyak mungkin Permata tidak sadar. Mungkin dia berpikir, itu kan urusan pengurus, itu urusan pengurus klasis, itu urusan pengurus Permata Pusat. No, segala hal terkait kehidupan pemuda itu tanggung jawab bersama. Nah, kalau ini sudah selesai, kalau pemikiran ini sudah duduk dalam hati dan pikiran kita, maka ketika kita membicarakan who next, siapa ya yang berikutnya, tidak ada kendala yang berarti yang menghalangi perjalanan pelayanan Permata. Kenapa begitu, teman-teman? Karena ini masalah sense of belonging, rasa memiliki bahwa Permata ini milik bersama.
bukan hanya milik pengurus, bukan hanya milik pendeta, bukan hanya milik pengurus klasis, PK ataupun PP, tapi ini milik setiap permata dimanapun kalian berada. Nah, kalau kita sudah punya rasa kepemilikan ini, maka kita bisa belajar untuk menjadi leader, menjadi pemimpin, menjadi pengurus. Gitu. Karena banyak pengalaman saya pernah menjadi pengurus Permata Runggun, saya pernah menjadi pengurus Permata Klasis walaupun sangat singkat waktunya, tapi saya sadar betul ketika saya terlibat dalam kepengurusan Permata, maka saya punya andil yang cukup besar untuk menghadirkan pelayanan, untuk mendelegasikan pelayanan. Nah, ini yang penting, delegasi dan regenerasi. Ya, jadi itu dulu. Nah, mari kita belajar bersama dari apa yang teks kita berikan gitu ya. Kita belajar dari 1 Tawarik 29 ayat 20 sampai 30. Kita sudah membacanya bersama, maka saya ingin memberikan sebuah PowerPoint supaya kita belajarnya lebih menyenangkan, lebih jelas. Jadi konsolidasi itu adalah salah satu bidang di tengah-tengah kepengurusan Permata yang fokus untuk memikirkan organisasi, peraturan dan regenerasi, delegasi, dan segala hal persidangan di tengah-tengah kepengurusan dan kehidupan persekutuan Permata. Nah, belajar dari Salomo dan Daud tentunya, seorang ayah, delegasi atau enggak regenerasi kepemimpinan Daud. Nah, ini dimulai dari 1 Raja-Raja 1 ayat 1, di mana Daud itu sudah lemah dan tua. Nanti teman-teman bisa baca. Daud itu sudah lemah dan tua, lalu ia telah memimpin Israel selama 40 tahun. Ya. Lalu dalam kondisi yang lemah itu, terbatas yaitu, Salomo diangkat. Daud mengangkat Salomo untuk melanjutkan kepemimpinan sebagai Raja Israel. Nah, kemudian kenapa Salomo tetap dipilih oleh Daud? Karena Salomo tetap setia meminta kebijaksanaan dari Allah. Ini skema besarnya, ya. Jadi Daud itu memilih Salomo bukan hanya karena dia anaknya, tapi karena dia melihat ada kesetiaan Salomo untuk tetap meminta kebijaksanaan daripada Allah. Ini skema besar ya teman-teman. Nah, saya ingin masuk kepada skema yang lebih rinci. Yang pertama adalah begini. Di dalam 2 Samuel 12 ayat 24 sampai 25, kita tahu maka Salomo itu menjadi anak yang diberkati oleh Allah. Salomo itu anak dari Daud, di mana istri Daud saat itu adalah Batsheba. Nah, Batsheba ini adalah istri yang sangat dicintai oleh Daud. Sebelum Salomo, ada kakaknya Salomo yang kemudian harus meninggal karena sakit. Sehingga ketika Salomo hadir, dia sangat diberkati oleh Allah dan sangat disayangi oleh Daud dan keturunannya. Nah, kesayangan Daud kepada Salomo ini mungkin ya, membuat beberapa anak-anak Daud yang lain dari istri yang berbeda merasa ya sama aja, nggak ada yang berbeda gitu. Sehingga sebenarnya sebelum Salomo diangkat menjadi raja, ada anak Daud yang mengangkat dirinya sebagai raja, yaitu Adonia. Di 1 Raja-Raja 1 Raja-Raja 1 ayat 1 sampai 25, di situ Adonia mengangkat dirinya sebagai raja tanpa persetujuan Daud, tanpa persetujuan nabi-nabi lain. Dia hanya mengundang beberapa sekelompok orang untuk melanggengkan pengangkatan dirinya sebagai raja. Tentu Daud tidak terima, karena sebenarnya Daud mengangkat Salomo pertama kali di 1 Raja-Raja 1 ayat 34. Dan ini skemanya satu skenario dengan Adonia. Daud mengangkat Salomo untuk mengatakan bahwa yang diberkati Tuhan itu Salomo, bukan Adonia. Yang dijanjikan Tuhan untuk menjadi pemimpin atas bangsa Israel setelah Daud adalah Salomo. Nanti teman-teman bisa baca di 1 Raja-Raja 1 ayat 34. Lalu kemudian ini pertama kalinya Salomo menjadi raja di depan seluruh rakyat. Ya, kenapa saya bilang ini pertama kalinya? Karena yang kedua kalinya itu ada di ayat 22. Saya bacakan 1 Tawarik 29 ayat 22. Lalu mereka makan dan minum pada hari itu di hadapan Tuhan dengan sukacita yang besar. Kemudian menyatakan untuk kedua kalinya. Harusnya kita bertanya-tanya kan, kok udah 2 kali nih dinyatakan Salomo menjadi raja? Ternyata yang pertama kali itu ada di 1 Raja-Raja 1 ayat 39. Nah, ini pertama kalinya Salomo diangkat sebagai raja oleh Daud. Yang pada saat itu Daud masih hidup, teman-teman.
Ya, Daud masih lemah, masih kondisinya tua. Dia kalau kata satu raja-raja itu dia tetap dingin walaupun diselimuti gitu ya. Sehingga ini pertama kalinya Salomo sudah diangkat oleh raja. Lalu di dalam 1 Tawarik 28, satu pasal sebelum pasal perenungan kita, maka ada teks yang berbicara demikian. Ia telah memilih anakku Salomo untuk duduk di atas tahta pemerintahan Tuhan atas Israel. Artinya apa? Saya bacakan 1 Tawarik 28 ayat 5. Dan dari antara anak-anakku sekalian, sebab banyak anak yang telah dikaruniakan Tuhan kepadaku, ini kata Daud, ia telah memilih anakku Salomo untuk duduk di atas tahta pemerintahan Tuhan atas Israel. Artinya apa, teman-teman? Daud memilih Salomo bukan sembarangan. Daud memilih Salomo bukan hanya sense, oh ini anakku yang terbaik, Adonia juga anaknya, gitu kan. Tapi dia memilih Salomo karena dia yakin betul dan percaya betul Tuhan berbicara kepadanya dan Tuhan memilih Salomo. Sehingga apa, teman-teman? Salomo melanjutkan perencanaan pembangunan Bait Suci. Saat itu pembangunan Bait Suci menjadi sebuah pengalaman yang sangat krusial, momental, bersejarah. Sehingga dia harus betul-betul rinci memilih siapa pemimpin setelah aku, kata Daud. Sehingga Daud tidak mau salah kaprah, tidak mau salah memilih, maka dia meminta kebijaksanaan daripada Allah, sehingga betul Salomo yang duduk di atas tahta pemerintahan Tuhan atas Israel. Salomo melanjutkan perencanaan pembangunan Bait Suci, dan kemudian di 1 Tawarik 29 ayat perenungan kita, itulah kedua kalinya Salomo diakui sebagai raja di depan seluruh bangsa Israel. Sehingga apa? Dia tidak terlena oleh pujian, Salomo tidak terlena oleh kepercayaan orang banyak, tapi Salomo tetap mau meminta kebijaksanaan daripada Allah, sehingga catatan sejarah mengatakan di dalam 2 Tawarik 1 ayat 1-13, Salomo diberkati saat menjadi raja. Nah, dari proses pemilihan ini kita bisa lihat dengan seksama, teman-teman. Bisa saja loh Daud itu memilih secara asal, apalagi dia orang yang diberkati, apalagi dia raja yang sangat diberkati. 40 tahun dia sudah memimpin bangsa Israel. Bisa saja dia bilang, nggak ada yang lebih baik daripadaku. Ya. Tapi Daud tidak mau terlena oleh kepemimpinan itu. Dia pun harus secara bijaksana, secara kesadaran penuh memilih anaknya Salomo, karena dia yakin Salomo itu bukan hanya saya yang pilih, tapi Tuhan yang pilih. Nah, esensi ini penting, ya. Jadi Daud memilih Salomo bukan hanya karena dia anaknya, tapi dia percaya Salomo dipilih Tuhan untuk melanjutkan kepemimpinan atas bangsa Israel. Nah, berbicara kepemimpinan, saya mengadopsi dari Center of Creative Leadership, ada 4 hal, ini 8 ya, 4 hal penting, key elements of core leadership skill, yaitu yang pertama adalah self-awareness, yang kedua adalah komunikasi, yang ketiga adalah influence, yang keempat adalah learning agility. Nah, 4 hal ini nggak boleh tertinggal, teman-teman. Kita mungkin kalau self-awareness itu, pemimpin itu memang punya kesadaran, pengertian akan dirinya, bagus. Oh, pemimpin itu talkatif, komunikatif dia, oke, bagus. Tapi jangan sampai lupa, pemimpin itu harus memberi pengaruh. Pemimpin itu harus tahu kapan dia mendelegasikan, meregenerasikan kepemimpinannya. Ini PR buat orang Karo. Ya, saya pendeta muda, saya banyak mendapati masalah di kepemimpinan di gereja kita yang lupa harusnya udah regenerasi, ya, harusnya sudah bergeser, ya. Dan masalahnya adalah permatanya pun tidak merasa dia punya andil, punya peran. Nah, ini juga PR nih, gitu ya. Sehingga jangan sampai lupa, teman-teman, kita ini punya pengaruh untuk perjalanan gereja kita. Kalau banyak orang bilang permata itu generasi penerus, kalau saya justru meyakini permata itu generasi masa kini dan generasi masa depan. Jadi jangan fokus pada masa depannya saja lalu lupa pada masa kini. Ya, sehingga penting. Nah, ini 2 aspek yang sering dilupakan dalam proses kepemimpinan adalah influence, ya.
Di situ adalah delegasi, delegating. The learning agility, know when to change course and help others to do so. Bagaimana kita mau bukan hanya jago dalam kepemimpinan kita, tapi kita mau mengajarkan orang yang kemudian akan memimpin setelah kita. Dan ini penting, ya. Sehingga kalau kita kombinasikan perjalanan Salomo menjadi Daud dengan 4 kunci dalam kepemimpinan. Yang pertama adalah Daud sadar keterbatasannya. Dia punya self-awareness. Daud sadar bahwa dia sudah tua, sudah lemah, maka dia harus dengan sadar, dengan kebijaksanaannya memilih, gitu ya. Dan dia pun membangun komunikasi. Nanti teman-teman bisa baca di Raja-Raja dan Tawarik ataupun Samuel. Daud membangun komunikasi dengan para pengikut, Nabi, Salomo, dan Tuhan. Ini penting. Daud tidak hanya membangun komunikasi pada para pengikutnya, tapi Daud membangun komunikasi dengan Allah. Ya. Sehingga Daud sanggup memengaruhi Salomo akan pengenalannya akan Allah. Nanti teman-teman bisa baca di 1 Tawarik 28 itu, Salomo ditekankan dalam teks itu, 1 Tawarik 28 ayat 5-11, maka Salomo harus mengenal siapa Allah yang disembah oleh Daud. Ya, jadi tidak sembarangan. Salomo memang diberkati Allah, tapi jangan-jangan pengenalan akan Allah itu berbeda dengan pengenalan Daud akan Allahnya. Oleh sebab itu, Daud memengaruhi Salomo akan pengenalan akan Allah. Supaya apa, teman-teman? Jangan salah kaprah. Supaya apa? Visi itu tetap berjalan. Misi itu tetap berjalan. Jangan sampai ada satu pemimpin punya visi satu, terus pemimpin berikutnya punya visi yang berbeda. No! Tapi justru visi bersama itu dijalankan secara bersama juga. Sehingga apa? Daud tidak terobsesi akan kuasanya dan menyerahkan tongkat kepemimpinan kepada Salomo. Nah, ini menjadi sangat menarik, teman-teman. Sudahkah kita merasakan tongkat estafet itu kita terima? Atau jangan-jangan sudah kita terima tapi kita menyepelekan? Atau jangan-jangan kita butuh legalitas ataupun sebuah legitimasi bahwa iya permata yang berkuasa? No, kita tidak perlu itu. Yang kita perlukan adalah kita percaya sebagai permata kita bagian dari kepemimpinan gereja. Kita bagian untuk menghadirkan warta gereja, warta kebaikan itu melalui apa? Juga merasakan ada andil kita, ada peran kita untuk kepemimpinan di gereja kita. Sehingga kalau kita mau belajar secara aplikatif, yang pertama adalah permata harus sadar bahwa ia adalah generasi kini dan penerus GBKP. Jangan tunggu jadi pertua, jangan tunggu jadi Moria Mambre, jangan tunggu jadi pengurus baru sadar bahwa kita ini pemimpin di GBKP. No, sadari sekarang. Sadari sekarang bahwa kita ini permata dimanapun kita berada, terkhususnya permata Jambi, siapapun kita, apapun kelebihan dan kelemahan kita, kita ini generasi kini dan penerus GBKP. Kalau kita tidak terjun, maka GBKP akan mati sesuai waktunya. Ya. Jangan pernah lupa bahwa kita ini generasi dan kita ini yang memegang perjalanan kehidupan di GBKP. Yang kedua, menjadi pengurus terlibat aktif dalam kehidupan pelayanan permata di GBKP. Artinya apa, teman-teman? Kalau kita punya kesempatan untuk menjadi pengurus, jangan ditolak. Ya, kadang-kadang kita merasakan, aduh aku nggak pantas ke pendeta, aduh aku nggak punya ini, aku nggak punya, aduh. Kalau kita masih berpikir akan hal-hal duniawi itu, maka kita lupa permata ini adalah persekutuan gereja Tuhan. Ya, jadi menjadi pengurus itu adalah sebuah kemewahan, teman-teman. Ya, jadi jangan lagi sempat gereja itu bingung, aduh siapa ya jadi pengurus ya, aduh jangan sampai terjadi. Dengan segala kemajuan zaman di era kita ini, sebagai anak muda ini, harusnya kita punya banyak skill, punya banyak keterampilan untuk menghadirkan pembaharuan di gereja kita. Tapi sayangnya kita enggan menerima resiko, enggan menerima tanggung jawab itu. Jangan takut, teman-teman. Kita punya Allah yang jauh lebih berkuasa dari segala ketakutan kita. Oleh sebab itu, marilah kita sadari bahwa kita juga harus memberi pengaruh pada mereka yang memiliki panggilan untuk melayani. Ini concern saya untuk para pengurus, ya. Concern saya untuk para pertua diaken.
Wah, kalau ini skema lebih luas. Artinya apa? Kalau kita sudah jadi pengurus, jangan stuck di zona nyaman itu. Tapi kita harus berpikir, siapa ya yang harus aku pengaruhi supaya dia pun merasakan indahnya melayani di Permata. Indahnya memiliki panggilan untuk melayani. Karena memiliki panggilan itu bukan tiba-tiba ujuk-ujuk datang, wah aku pun terpanggil untuk jadi pelayan. Tidak. Semua itu ada pengaruh. Pengaruh keluarga, pengaruh teman, pengaruh gereja. Oleh sebab itu jangan lupa setiap kehidupan kita ini kita memberi pengaruh, terkhusus pengurus Permata. Yang keempat, justru ketika kita sudah jadi pengurus, ketika kita sudah jadi Permata, kita harus berkolaborasi. Ya, kita harus mengerjakan tugas ini secara bersama-sama. Ya, seperti yang saya bilang awal tadi, ini bukan urusan pengurus saja, bukan urusan pelayan saja, tapi ini urusan bersama. Jadi berkolaborasi sehingga adanya regenerasi yang membangun kehidupan persekutuan Permata. Ya. Tanpa adanya kolaborasi, maka tidak ada kehidupan di gereja itu. Saya yakin betul, GBKP kuncinya sekarang ada di Permata. Walaupun ya, saya harus mengatakan secara jujur, maka penelitian mengatakan pemuda itu udah nggak tertarik di gereja. Tapi saya yakin dan percaya Permata Jambi tidak seperti itu. Oleh sebab itu, dalam ketertarikan, dalam masa-masa di rumah saja, marilah kita renungkan. Kita ini bagian dari gereja. Kita ini bukan orang yang hina, tapi kita ini orang yang berharga. Diberkati oleh Allah seperti Salomo diberkati Tuhan. Jangan rendahkan dirimu, tapi berikanlah dirimu untuk melayani Tuhan di Permata GBKP. So teman-teman, selamat merenungkan, selamat menikmati panggilan pelayanan ini, dan jangan pernah takut. Sangat indah melayani Tuhan di Permata. Sangat indah melayani Tuhan melalui persekutuan anak mudanya. Karena apa? Ini wadah yang diberikan Allah dan jangan sia-siakan. Ingat, ini bukan hanya urusan Permata untuk mencari who next, tapi ini urusan bersama. Berikan dirimu untuk melayani, karena Tuhan rindu engkau melayani. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Allah yang baik, kami bersyukur, kami belajar ketika engkau memilih Salomo dari sekian banyak anak Daud. Engkau memberkati dia, engkau memberikan ia kebijaksanaan, sehingga dalam masa kepemimpinannya banyak orang merasakan berkat Tuhan. Kami juga mau belajar seperti Salomo, yang engkau pilih untuk melayani di gereja Tuhan melalui Permata. Oleh sebab itu, berikan kami kekuatan, berikan kami ketertarikan dan keinginan untuk terjun, terlibat dalam kepengurusan, terlibat dalam pelayanan maupun segala kepanitiaan yang hadir di setiap persekutuan Permata GBKP. Terkhusus di tengah-tengah masa-masa krisis ini, berikan kami hati yang mau melayani, hati yang kreatif, diri yang mau menghadirkan inovasi di tengah-tengah pelayanan Permata GBKP, khususnya di Rumbun kami, GBKP Rumbun Jambi. Inilah doa kami ya Allah. Berikan kami kemampuan-Mu karena kami siap untuk menghadirkan pembaharuan selaku Permata generasi kini dan masa depan GBKP, gereja kami tercinta. Inilah doa kami, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetap semangat teman-teman. Kita bersyukur untuk firman yang telah kita dengar. Kiranya firman yang kita dengar semakin menguatkan dan meneguhkan kita untuk mau melayani Tuhan secara khusus di dalam kepengurusan Permata. Biarlah pelayanan yang kita kerjakan semakin menyenangkan hati Tuhan. Mari kita ucapkan syukur kepadanya atas firman-Nya. Dengan bersorak-sorai kita nyanyikan lagu pujian Menyenangkan-Mu. Jadi berjanji
Saat ini kita akan memberikan persembahan. Marilah kita memberikan persembahan dengan tulus hati, bukan supaya dipandang manusia, tapi supaya nama Tuhan semakin termulia, sesuai dengan yang dikatakan Imamat 19 ayat 5. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan pada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian, hingga Tuhan berkenan akan kamu. Kita nyanyikan lagu pujian, sembari mengumpulkan persembahan, Isekin kami enda, oh Bapa. Kami, oh Bapa, Engkau bekas pemerenduman kami, Enda sada bagin Bapa, dipersembahkan kami. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Teman-teman Permata Jambi, mari kita bersatu di dalam syafaat, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah untuk kehidupan yang tetap kami jalani sampai dengan hari ini. Kami begitu berharap Engkau tetap menemani kami di hari-hari ke depan. Terkhusus di masa-masa krisis ini banyak tantangan, banyak kegagalan, banyak kekecewaan yang kami alami. Oleh sebab itu ya Allah, berkati kehidupan kami selama berada di Jambi ini, di tanah perantauan, di tanah kelahiran kami ini. Agar benar apapun yang kami lakukan, Tuhan berkenan dan Tuhan menemani kami. Berikan kami kesehatan yang terbaik, berikan kami kekuatan yang terbaik, agar apapun yang kami jalani dalam kehidupan ini, kami melakukannya dengan satu pengharapan bahwa Tuhan kami puji dan kamu muliakan dalam kehidupan kami. Dalam syafaat ini kami berdoa untuk setiap pekerjaan yang kami tanggung jawabi, atau mungkin teman-teman kami yang harus kehilangan pekerjaan di tengah-tengah wabah virus ini. Kami berdoa buat mereka agar mereka tetap semangat mencari kehidupan di tengah-tengah krisis ini. Kami juga berdoa untuk mereka yang masih tetap bekerja dan harus bekerja keluar rumah. Tuhan berkati mereka, jaga mereka dalam perjalanan, dan jaga mereka dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka, agar mereka dijauhkan dari segala wabah penyakit ini. Kami juga berdoa untuk setiap persekolahan, setiap anak-anakmu yang masih harus melanjutkan sekolah dari rumah ataupun kuliah dari rumah. Tuhan mampukan kami, berikan kami fasilitas, berikan kami kecukupan, agar apapun yang kami harus perbuat di rumah saja, kami tetap bisa mendapati pelajaran yang terbaik. Kami berdoa untuk setiap orang tua kami yang sudah lemah dalam kondisi tubuhnya. Jauhkan mereka dari penyakit virus corona ini ya Allah, agar mereka tetap bisa menikmati hari-hari mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap program kerja yang mungkin terhambat tapi harus tetap kami lakukan dengan kreativitas yang baru, dengan inovasi yang baru. Tuhan melawat kami, Tuhan menemani kami, dan Tuhan mendampingi kami dan memberikan kami kreativitas. Agar setiap program kerja yang harus tetap kami lakukan, itu mampu kami lakukan dan nyata di dalam kehidupan jemaat-Mu. Kami juga berdoa untuk pembangunan gereja kami, Gereja Runggun Jambi. Di tengah-tengah krisis ini kami tetap harus melanjutkan pembangunan gereja Tuhan. Tuhan mampukan kami, berikan kami kecukupan agar setiap kebutuhan yang kami butuhkan untuk proses pembangunan boleh terpenuhi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kehidupan kami di masa-masa hari ini Bapa. Berikan kami kekuatan agar benar dalam setiap perjalanan kehidupan kami tetap bisa berpengharapan, bisa tetap semangat dan menjaga kekompakan kami selaku anak-anak muda di tengah-tengah gereja Tuhan. Kami yakin dan percaya kami adalah generasi masa kini dan masa depan. Oleh sebab itu berikan kami hati yang mau berbuat, hati yang mau terlibat dalam pelayanan, hati yang mau menjaga persekutuan Tuhan di tengah-tengah gereja Tuhan. Inilah syafaat kami ya Allah. Berkati seluruh pelayan Tuhan, pendeta, vikaris, dan seluruh pertua diaken yang harus berjerih payah menghadirkan kebaktian virtual demi menghadirkan Tuhan dalam setiap sabda firman Tuhan. Inilah kami, terlepas dari semuanya, ampunilah kami akan kesalahan kami, agar kami juga sanggup menjalani tugas dan perintah Tuhan dengan penuh keyakinan. Inilah doa kami ya Allah, yang kami aturkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Kita bersyukur untuk perkenanan tangan Tuhan menyertai ibadah kita dari awal hingga akhirnya ini. Biarlah setiap puji-pujian dan firman yang kita dengarkan semakin menyadari bahwa kita adalah berharga di matanya. Oleh sebab itu, mari kita tunjukkan bahwa kita juga mau dipakai Tuhan menjadi terang untuk kemuliaan namanya. Kita tutup ibadah kita kali ini dengan lagu pujian, Hidupmu Berharga Bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Diciptakan kau turut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang tak pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang tak pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Sama-sama kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah PA Permata kita telah selesai, dan untuk teman-teman Permata, jangan lupa Tetap di rumah, jaga kesehatan. dan tetap berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.